Kota Padang Panjang adalah kota yang dikenal dengan budaya dan tradisinya. Salah satu budaya yang ada di Kota Padang Panjang adalah Masjid Asasi. Masjid Asasi merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Padang Panjang. Masjid Asasi ini terletak di Nagari Gunuang, Kelurahan Sigando. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Padang Panjang. Masjid ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat luar. Masjid Asasi didirikan pada tahun 1685. Dahulunya Masjid Asasi ini berasal dari Surau Gadang. Surau Gadang merupakan surau Angku Datuk Kayo yang bersuku Koto Baranam. Karena sudah terjadi perkembangan Islam pada abad ke-16, maka sepakat dengan 4 koto untuk mendirikan Masjid Asasi. Daerah yang terlibat adalah Gunuang, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan. Di Minangkabau, masjid dipergunakan sebagai tempat ibadah. Masjid Asasi biasanya setiap hari digunakan oleh masyarakat dan anak-anak pesantren Tawalib Gunung untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di depan Masjid Asasi ada sebuah rumah tabuah. Di dalamnya terdapat beduk yang dulunya berfungsi sebagai sumber pemberitahuan pada warga, seperti untuk memberitahu masuknya waktu sholat, orang meninggal, kemalingan, dan lain-lain. Dan pada setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, para anak nagari setelah melaksanakan sholat maghrib mulai memainkan beduk yang ada di dalam rumah tabuah. Jadi Masjid Asasi dari Gunung Sigando bernama Masjid Asasi. Sejarah mulai berdirinya adalah pada tahun 1685. Asal muasalnya dari Surau Gadang, kepunyaan Angku Datuk Kayo bersuku Koto Baranam. Jadi masjid ini berdiri pada tahun 1685. Mulai berdirinya itu dari Surau Gadang itu petak seperti limas, lebih kurang ukurannya 13,6 petak saja. Nah, setelah dari surau berkembang menjadi masjid, dari perkembangan masjid bersepakatlah nenek mama atau angku-angku atau alim ulama kita yang berada di 4 nagari, yaitu Sigando, Nagari Sigando, nagari yang identik Nagari Gunuang, Paninjauan, Jawa, dan Tambangan. Sepakatlah mereka untuk mendirikan masjid. Karena pada zaman itu mulai asalnya Masjid Asasi berdirilah, berarti asal Masjid Asasi yang berada di Negeri Gunung. Dan kemudian fungsi masjid sejak dari mulainya berdiri, yang utama adalah tempat beribadah. Kemudian dari segi kita sebagai orang Minangkabau, itu masjid itu berfungsi sebagai adat berseni syarat berseni kitabullah. Untuk kegiatan agama pasti, kemudian kegiatan adat juga kita pergunakan. Di depan masjid juga terdapat sebuah selokan kecil yang gunanya untuk mencuci kaki supaya tidak kotor saat memasuki masjid. Di dalam Masjid Asasi juga terdapat sebuah bandaro. Bandaro berfungsi sebagai tempat rapatnya Angku Ampek Jurai dan juga sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno. Di dalam bandaro juga terdapat kitab-kitab lama, jam-jam antik, dan di dalam bandaro juga ada sebuah lemari besi yang sudah ada sejak abad ke-16. Guna lemari besi tersebut adalah sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip masjid. Nah, kenapa arsitek dari ukirannya itu berbeda dengan masjid yang lain? Pada tahun 1685 Masjid Asasi ini didirikan. Nah, itu belum ada ukiran. Kemudian baru rehabnya pada tahun 1770. Nah, baru di sana ukiran itu dibuat. Nah, dari Masjid Asasi itu kalau kita lihat ukirannya itu berbeda-beda semuanya. Kenapa itu berbeda? Karena yang membuat ukiran itu adalah anak Nagari Gunung. Dan disinyalir 4 koto, orang-orang 4 koto yang membuatnya. Itu seperti Gunuang, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan. Nah, itu dibuat oleh anak Nagari. Ya, berbeda-beda semuanya, itu melambangkan bahwa masyarakat Nagari Gunuang dan Ampek Koto masyarakat yang peduli dengan kegotong royongan. Dan inilah yang harus kita warisi bagi anak-anak generasi muda, semangat kegotong royongan tercermin di Masjid Asasi kita ini. Di dalam masjid juga terdapat tonggak tuo atau tiang macu.
Tonggak Tuo terletak di tengah-tengah masjid yang berfungsi sebagai penopang masjid dan dikelilingi oleh 8 tiang penyangga. Tonggak Macu berukuran lebih besar dari tiang-tiang lainnya. Dilihat dari arsitektur, masjid masih kokoh sampai sekarang karena dirawat oleh masyarakat setempat. Arsitekturnya terbuat dari kayu yang berkualitas dan tahan lama. Masjid Asasi ini memiliki 3 aliran, yaitu aliran peradaban Hindu, aliran peradaban Cina, dan aliran peradaban Arab. Begitu juga dari segi ukirannya, juga memiliki aliran. Ukiran yang paling bawah termasuk ke dalam aliran Minangkabau, walaupun sudah diperbarui tetapi tetap mengarah kepada konsep awal. Pada tingkat kedua termasuk ke dalam aliran Cina. Ukirannya masih seperti aslinya karena belum diperbarui, termasuk dengan cat dan motifnya. Catnya terbuat dari tanah yang dipadukan dengan lendir-lendir batang kayu dan olahan kulit kayu. Tingkat yang ketiga termasuk ke dalam aliran Hindu, yang mana motifnya mengarah pada tulisan Pallava.